Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Dan malam hari ini kita siap untuk menaikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kami juga menyapa jemaat Tuhan, teman-teman sekalian yang menyaksikan tayangan ibadah ini melalui platform digital, baik itu live YouTube maupun media lainnya. Selamat beribadah. Semoga kita bisa bersama-sama ikut beribadah, menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih dalam penyembahan kita kepada Tuhan, saya mengajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami percaya hadirat Tuhan saja yang bertahta. Kami percaya pengurapan Tuhan dinyatakan. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Kami tolak setiap siasat setan iblis yang mau merusak konsentrasi kami untuk menyembah Tuhan. Kami hancurkan, patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ada Yesus yang berkuasa melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman kami berkata bahwa Engkau Allah yang selalu bersama kehidupan kami. Lewat pujian ini Tuhan, kami akan perkatakan betapa Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walau
yang setia. Boleh berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Iman kami berkata Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dengan imanmu Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya Tuhan. Rencana-Mu terindah, pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya. Amin. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sambil angkat tanganmu katakan, walaupun gunung. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Dengan sungguh katakan, amin. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan,
percaya, sungguh kami melihat, sungguh kasih-Mu yang mustahil, sungguh kami percaya Tuhan, dengan iman kami, dengan hati kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, walaupun masalah kami masih ada Tuhan, kami percaya Tuhan yang pegang kuasa. Kami percaya Tuhan yang pegang hidup kami. Kami menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Kami mau hidup kami menyadari betapa Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Mari tetap menyembah Tuhan. Sungguh baik Kau Tuhan, kasih-Mu memelukku, sungguh baik Kau Tuhan, Kau berjalan di
jatuh, kau angkatku. Saat ku jauh, kau tarikku kembali, kembali, kembali padamu. Tuhan, 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 Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan namamu. Kau dahsyat, kau ajaib, kau luar biasa. Kepadamu Tuhan, amin. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sana. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya. Sekali lagi bagi Tuhan Yesus lebih dahsyat, katakan walaupun gunung
lagu Tuhan menaruh harapan kami karena kami tahu Engkau Tuhan yang sangat baik dan Engkau Tuhan yang akan pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on! Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan sebagai nama Tuhan. Let's go! Good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on! Angkat tanganmu, katakan Hallelujah, Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Come on, Kong Sisi. Hallelujah, Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Oh, oh, Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Come on. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Lord, you are good and your mercy endure it forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, We worship you. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you. We worship you, Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on. hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. We worship you for who you are. Who you are. Who you are. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sebab kita punya Yesus yang dahsyat, amin. Mari kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup saya, saudara.
yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, amin. Tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, untuk meragukan wajah-Mu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Sama-sama katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Come on Kabel, sebab kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang sanggup untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Jangan pernah ragu untuk melangkah, sebab Dia Tuhan yang setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan di pihakku. Yesusku dahsyat, semuanya siap. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagi. Sekali lagi katakan, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Serukan, Yesusku dahsyat. Berikan sorak-sorak bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Yang pertama, seperti apakah sifat-sifat Allah? Sifat-sifat Allah terdiri dari yang pertama, sifat-sifat yang dapat diberikan Allah kepada manusia. Sifat-sifat yang tidak dapat diberikan Allah kepada manusia. Yang kedua, seperti apakah sifat-sifat yang dapat diberikan Allah kepada manusia? Sifat-sifat intelektual diantaranya pengetahuan, pengertian, hikmat, dan kebenaran. Semua manusia memiliki sifat-sifat tersebut di dalam diri mereka, meskipun mereka tidak menyadari bahwa sifat-sifat itu berasal dari Allah. Sifat-sifat moral diantaranya kebaikan, kasih, kemurahan hati, kasih karunia, panjang sabar, kekudusan, kebenaran. Terdapat di dalam Roma 3 ayat 22, Filipi 3 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 16, dan Imamat 11 ayat 44. Demikianlah katekismus kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Biarkan firman Tuhan yang kita dengarkan menjadi rema dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Tuhan yang ada selalu menyertai kita. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela.
Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus kita. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percaya dan imani, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Imani pujian ini, Dia Tuhan yang selalu membela kita. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Sambil angkat tanganmu, mari katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang, sambil bangkit berdiri, mari naikkan pujian ini. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sekali lagi katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan.
mengucap syukur tangan Tuhan membela kami bukan karena kami cakap, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, tapi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu setia di dalam kehidupan kami. Sekarang kami membuka hati kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan setiap pesan firman Tuhan ini, supaya pesan firman Tuhan itu mendarat di dalam hati kami dan berbuah melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersama-sama kami bersehati, kami tolak, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada perlindungan, penyertaan Tuhan, sehingga kami berkonsentrasi di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan dan belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, shalom. Sukacita sekali kita bisa hadir bersama-sama di dalam ibadah raya yang ketiga di hari Minggu ini. Dan pada malam hari ini kita akan belajar sebuah tema tentang bijak dalam perkataan. Dunia mengakui bahwa perkataan kita adalah masa depan. Ucapkan bersama saya, perkataan saya adalah masa depan saya. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Ucapan saya, perkataan saya adalah masa depan saya. Satu kali saya pergi ke toko langganan dan belanja. Waktu belanja itu kami belanja bersama istri di toko langganan pagi-pagi. Terus kami bayar belanjaannya, begitu uangnya diterima, tahu nggak? Yang punya toko itu dia pukul barang uang itu ke semua barang, laris. Karena dia tahu, sekalipun barang itu belum laku, tapi dia mengharapkan sesuatu yang laris. Prinsip itu ada di dalam Alkitab. Bahwa apa saja yang keluar dari mulutmu itu mengandung kuasa. Yang setuju katakan amin. Yang jomblo katakan laris. Aduh. Yang sudah berkeluarga katakan diberkati. Jangan laris ya. Yang sudah berkeluarga tidak bisa, tidak boleh. Tetapi apa saja yang keluar dari mulutmu itu mengandung kuasa. Mati misaya. Belum mati. Tetapi perkataan itu sudah menekan segala yang menjadi pengharapan di dalam kehidupanmu. Nah, pada malam hari ini ada sebuah quotes yang bagus. You can change your world by changing your words. Engkau bisa mengubah duniamu, masa depanmu dengan mengubah perkataanmu. Sebab perkataan dari lidah dapat membawa hidup atau kematian. Kalau kita ke rumah sakit, terus kita doakan orang sakit. Kan gak mungkin kita sebelum berdoa, kalau saya lihat keadaanmu ini sisa 2 bulan atau sisa 3 bulan. Kalau saya lihat di Google ini catatannya ini. Apa yang terjadi? Kita nggak doakan dia, tapi perkataan kita itu sudah melemahkan semangatnya. Saya lanjut lagi, ada hal yang paling berkaitan dengan perkataan seseorang, yaitu kondisi emosi dari kehidupan seseorang. Emosi adalah respon terhadap suatu peristiwa atau situasi. Emosi dapat berkembang dan bertahan dalam waktu yang lama dan juga bisa surut dalam waktu yang singkat. Contoh, yang pacaran nih, sudah janjian bangun hubungan ya. Yang sudah bangun hubungan, sudah janjian. Nanti kita ketemu jam 7 malam ya. Datangnya jam 8:30. Kan gak mungkin kita bilang, oh terima kasih untuk keterlambatannya. Tetapi di situ kita akan meluapkan kemarahan kita. Gak boleh marah. Siapa bilang? Karena itu adalah emosi yang diberikan kepada kita. Waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi, misalnya dipanggil oleh Tuhan, kita punya kondisi emosi, kita sedang bersedih.
tetapi dia juga bisa surut dalam waktu singkat ketika kita mengelolanya, memperhatikannya dengan baik. Dan yang membantu kita mengelola emosi itu adalah empati. Hari ini kita akan belajar dari satu cerita Alkitab tentang emosi dan empati. Tadi temanya adalah bijak dalam perkataan. Kita baca dulu sama-sama. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. 1 Samuel pasalnya yang ke-25. Cuma ini pembacaannya panjang. Kita ikut yang saya tuliskan di sini, nanti saya akan jelaskan. 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ayatnya yang kedua sampai ayat yang kelima, lalu kita akan baca ayat yang ke-9 sampai 17. Saya baca ayatnya yang kedua, jemaat Tuhan ayatnya yang ketiga. Demikian selanjutnya. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba. Ayatnya yang ketiga. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya. Ayat yang kelima. Langsung di ayat yang ke-9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Yang ke-10. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku, untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Ayat yang ke-12. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, di ayatnya yang kedua di sana dikatakan ini. Pengguntingan bulu domba dalam perjanjian lama, khususnya dalam 1 Samuel 25 ini menandakan waktu pesta dan perayaan. Jadi pengguntingan bulu domba itu mereka merayakan hasil panen bulu domba dan biasanya diadakan perjamuan, open house, orang bisa datang dan makan. Tuan rumah berbaik hati untuk memberi kesempatan untuk orang-orang datang makan. Nah, pada masa itu ada norma sosial yang berlaku di mana orang yang bekerja pada Tuhan ini bisa mendapatkan kelebihan sebagai imbalan, terutama pada saat perayaan pengguntingan
bulu domba. Kalau di kampung saya itu ada sebuah perayaan yang sangat ramai namanya Padungku. Ada yang dari Sulawesi, dari Luwu Timur. Saya dari Wasuponda. Jadi di sana itu ada satu acara namanya Padungku, perayaan hasil panen, dan di sana orang makan minum. Nah, di dalam masa perayaan ini Daud juga mengambil kesempatan ini. Sebab ia dalam pelarian, bisa kita lihat dalam ayatnya yang pertama. Sekarang kita akan belajar tokoh yang pertama ini, yaitu Daud. Nama Daud itu artinya yang dikasihi. Kalau kita lihat ini di dalam ayatnya yang pertama, Daud pergi ke padang gurun. Kisahnya saya ceritakan dengan singkat. Di pasal yang ke-16 Daud diurapi menjadi raja, tapi dia belum menjadi raja. Dia baru diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja. Di pasal yang ke-13 dikatakan, apa kriteria sampai Tuhan memilih Daud? Dia adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di pasalnya yang ke-24, kalau kita baca sebelum pasal 25, pasal 24 ini ketika Saul mau membunuh Daud karena dia iri hati, dia dengki kepada Daud. Irinya itu begini, karena orang-orang yang menyanyi, wanita-wanita yang bernyanyi itu, dia menyanyi bahwa Saul itu mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud ini berlaksa-laksa. Dari nyanyian itu, bukan Daud yang nyanyi, orang lain yang menyanyikan. Tetapi Saul menjadi iri hati dan dia dengki, dia mau membunuh Daud. Padahal Daud barusan mengalahkan musuh utama mereka, yaitu Goliat. Saya percaya kita pasti sudah pernah mendengarkan cerita ini. Nah, di pasal yang ke-25, ini merupakan pelatihan karakter bagi Daud. Supaya dia belajar untuk menahan diri. Karena di pasal yang ke-24 ada satu kesempatan di mana Daud bisa membunuh Saul. Membalaskan apa yang Saul perbuat kepada Daud. Waktu ada di dalam gua, Saul ini buang hajat. Dia nggak tahu di belakang dari gua itu, di bagian dalamnya ada Daud. Kalau Daud tusuk ini ketika dia lagi buang hajat, mati dia. Tetapi Daud mengendalikan emosinya. Dan di pasalnya yang ke-25, kita melihat ada sesuatu yang kontras. Di pasalnya yang ke-24, Daud bisa menahan diri untuk tidak membunuh. Tetapi di pasalnya yang ke-25, Daud mau membunuh orang karena sebuah perkataan yang membuat hatinya jengkel, membuat hatinya marah. Ia dan para tentaranya yang menjaga ternak Nabal dari perampok, orang-orang Filistin dan sebagainya. Kita tahu ini di padang gurun ya, bukan di padang sapa. Tahu ya padang sapa? Ada satu daerah di Palopo ya. Ini di padang gurun, gak ada Indomaret, gak ada. Ini mereka lagi lari mengikuti Daud. Dan di 1 Samuel pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-15 dan ke-16, Daud tidak mau menunjukkan bahwa saya ini sudah berbuat baik loh. Saya ini mengharapkan balasan dari apa yang sudah saya lakukan. Tetapi ada sebuah nilai moral yang saya dapatkan ketika saya membaca ini. Bahwa kita boleh berbuat baik tapi tanpa pamrih. Saya ulang sekali lagi. Kita harus berbuat baik tanpa pamrih. Pada saat kita berbuat baik kepada seseorang tanpa pamrih dan suatu saat kita membutuhkan pertolongan, saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai orang lain untuk menolong kita. Jadi Daud ini adalah seorang raja yang dia belum menjadi raja. Dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi dia belum menjadi raja. Dia dalam pelariannya ini meminta kepada Nabal dengan baik, dengan sopan. Sekarang kita lihat yang kedua, Nabal. Kita baca sama-sama di dalam slide yang saya tulis di atas ini, yang warna hijau. 1, 2, 3, yang warna hijau saja. 1, 2, 3. Nama orang itu ialah, tahu enggak artinya Nabal?
Nabal namanya bebal orangnya. Tetapi dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, kata-kata bodoh atau kata-kata bebal itu bukan hanya menunjuk kepada, maaf saya sebut kata ini, tolol. Tetapi itu menunjuk kepada kesesatan. Tidak peduli kepada yang baik, tidak percaya kepada Tuhan dan hidupnya hanya dikuasai oleh materi. Nabal adalah tuan yang sangat menjengkelkan. Semua nasihat dia tidak mau dengarkan. Dan ada penafsir yang mengatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama, waktu Daud menuliskan Mazmur ini untuk pemimpin biduan dari Daud, perhatikan yang saya slide, warna hijau. Orang bebal, kalau saudara punya Alkitab terjemahan Ibrani, dikatakan bebal itu adalah Nabal. Berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatannya. Tidak ada yang berbuat baik. Pernah baca di dalam Alkitab, orang kaya yang bodoh. Hatinya hanya terikat kepada hartanya. Kalau kita bandingkan dengan perumpamaan yang Yesus katakan tentang orang kaya yang bodoh, maka kita akan menemukan kesamaannya. Kesamaannya adalah mereka bukan orang yang bodoh secara intelektual karena mereka bisa menghasilkan uang yang banyak. Tetapi mereka tidak memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Baik Nabal maupun perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada seorang yang bernama Kelden Delitzsch. Dia menuliskan sebuah tulisan tentang Nabal. Nabal ini bukan nama yang sebenarnya, tapi ini adalah julukan. Dia populer karena kebodohannya, karena kerakusannya, karena keinginannya untuk memiliki uang yang banyak tanpa memperdulikan bagaimana caranya dia memperoleh. Nabal ini orang yang sangat serakah. Dia memang kaya, kalau bahasa sekarangnya dia itu tajir melintir. Banyak uangnya, dia sangat besar, sangat kaya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang kedua, dia punya perusahaan, dia punya ribuan domba, dia punya banyak binatang. Tetapi orang yang memperhatikan kehidupan spiritualnya, yaitu mereka yang membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mengetahui bahwa di balik berkat materi, ada satu berkat yang tidak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Nafas hidup. Coba bilang sebelah kiri kanan. Kamu bersyukur karena Tuhan kasih nafas hidup gratis. Coba bilang sebelah kiri kanannya. Kamu harus bersyukur karena Tuhan kasih nafas hidup gratis. Saya nggak tahu berapa harga tabung oksigen. 1 tabung. Tetapi kalau kita disuruh bayar oleh Tuhan, maka kita nggak akan punya uang sebanyak itu. Nabal tidak memahami di dalam kehidupannya bahwa manusia, kita ini adalah owner of nothing, but a steward of everything. Kita mungkin punya harta yang banyak. Kita punya skill yang hebat. Kita punya wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tetapi kita adalah pengelola dari segalanya. Kita bukan pemilik kehidupan ini. Karena nggak ada satu manusia pun yang abadi. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-5 dan ke-6, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian. Sebab orang bebal, terjemahan Ibrani katakan Nabal, mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan bagi Tuhan. Perhatikan ini. Nabal membiarkan kosong
perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Ini sejalan kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ketika Daud menyuruh 10 orang untuk meminta makanan. Karena mereka ada di mana? Di padang gurun. Bukan di padang sapa ya. Mereka sedang ada di padang gurun. Mereka kesusahan untuk cari makan. Dan itu bukan seperti bangsa Israel. Ada tiang awan dan tiang api. Tidak. Mereka sedang lari karena akan dibunuh oleh Saul. Dari ayat ini sejalan bahwa Nabal itu memang gak peduli. Kalaupun dia lihat ada orang yang lapar, itu urusanmu. Saya dengan duniaku saja. Saya dengan diriku saja. Sekarang selanjutnya kita lihat Abigail. Abigail artinya sukacita atau kegirangan dari ayahku. Seorang perempuan yang pikirannya sehat dan kecantikannya luar biasa. Bahasa zaman now itu cantiknya luar dan dalam. Atau biasa saya dengar teman-teman berkata ini cantiknya sudah di level yang tertinggi. Tetapi dia dinikahkan dengan orang yang tidak sopan. Mungkin karena Nabal kaya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan of good understanding. Abigail mempunyai pengertian yang baik. Dalam terjemahan New International Version dikatakan intelligent. Abigail merupakan seorang yang pandai secara intelektual. Tapi dia dijodohkan dengan orang yang kaya. Mungkin kalau kita sudah nonton film Tiga Bujang ini seperti kisahnya Fadli dan Nisa ya. Atau satu temannya siapa namanya itu. Jadi dia dijodohkan dan maharnya itu 0,5 M. Wow. Menjadi istri konglomerat yang dialami oleh Abigail ini sering diidentikan dengan kehidupan yang nyaman dan mewah. Tetapi istri Nabal yaitu Abigail ini berada dalam sebuah paradoks. Dia dikatakan tadi bijak dan cantik. Tetapi Nabal kalau kita baca di dalam Alkitab dalam berbagai terjemahan dia punya terjemahan ini. Kasar, jahat kelakuannya, wataknya keras, keras kepala, bicaranya kasar, licik, kejam, dan jahat tingkah lakunya. Nabal yang Abigail yang bijak dan cantik. Dia punya seorang suami yang sedemikian jahatnya. Tetapi waktu bujangnya berkata kepada Abigail, oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Katakan dulu sama-sama, pikirkanlah dan pertimbangkanlah. Saya mau tanya dulu. Kalau kita dikasih nasihat sama orang tua, masih masuk di pikiran atau sudah tidak dipikirkan lagi? Jangankan dipertimbangkan Pak. Masuk telinga kanan, dia bukan keluar telinga kiri. Keluar lagi dari telinga kanan. Kita belajar bahwa setiap nasihat yang diberikan kepada kita, teguran, masukan, pikirkanlah. Kalau memang itu untuk kebaikan kita, maka bertobatlah. Tapi kalau yang dikasih masukan itu hanya sekedar angin lalu, artinya begini, itu enggak benar, itu enggak sesuai. Kita enggak perlu sampai memikirkan hal itu. Ini sebuah hal yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Kita lihat kondisi dari Abigail ketika diberitahu bahwa Nabal dan semua laki-laki akan mati. Dalam kondisi seperti itu, emosi yang ada di dalam kehidupan Abigail sama seperti manusia pada umumnya. Bisa saja terjadi kekalutan, malah terjadi ketakutan yang bisa melumpuhkan. Tapi ini, saya waktu duduk membaca ini, kenapa Abigail setelah ini dia langsung bertindak? Waktu saya baca-baca ini, tiba-tiba muncul sebuah impresi dalam hati saya. Abigail tahu orang yang marah perlu ditenangkan. Dan cara menenangkan kalau orang
yang sedang marah. Daud itu marah karena dia sedang ada di padang gurun. Mungkin Daud itu lapar. Dan kalau orang lapar, itu cara menenangkannya itu kasih dia makanan. Siapa di sini kalau yang lapar dia marah? Wah, saya marah ini. Kenapa kau marah? Saya lapar. Daud ini sedang ada di padang gurun. Dia sedang lari dari kejaran Saul. Lalu waktu dia bilang minta ke 10 orangnya untuk pergi meminta bantuan makanan. Dan tiba-tiba dijawab seperti itu. Siapa Daud itu? Padahal kalau kita baca dari pasalnya yang ke-17 atau pasalnya yang ke-17, Daud barusan melakukan sebuah peristiwa yang luar biasa. Dia mengalahkan orang yang tingginya 3 meter lebih. Yaitu Goliat di pasalnya yang ke-17. Dan di pasalnya yang ke-25, Nabal berkata, siapa Daud itu? Saya nggak kenal dia. Ya mungkin karena waktu itu belum ada YouTube. Belum ada media sosial, jadi nggak diposting. Orang nggak tahu siapa Daud ini. Tetapi Abigail tahu orang yang marah perlu ditenangkan. Dan cara dia menenangkan, dia mempersiapkan berbagai jenis makanan. Kita bisa lihat di sana, 200 potong roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 kue kismis dan 200 kue ara. Dan selanjutnya kalau kita baca dikatakan begini, Abigail memilih untuk tidak menceritakan tindakannya dulu kepada Nabal. Bukan karena dia berbohong kepada suaminya. Tetapi karena dia tahu betul sifat suaminya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, kasar dan jahat kelakuannya. Nah sekarang kita akan masuk di dalam 3 poin. Secara singkat saya akan sampaikan. Abigail melembutkan hati Daud dengan beberapa tindakan. Yang pertama, Abigail itu bijak dalam bersikap. Katakan dulu sama-sama, bijak dalam bersikap. Lebih keras lagi, bijak dalam bersikap. Perhatikan di dalam ayat ini. Ayat yang ke-18 saya baca dalam terjemahan versi mudah dibaca. Abigail segera bertindak pada waktu dia mengetahui ada permasalahan. Diberitahu oleh bujangnya, pelayannya. Dan Abigail tidak berkata begini, itu bukan masalah saya. Yang mau dibunuh laki-laki saja, perempuan tidak. Tapi Abigail segera bertindak. Hal pertama yang saya mau sampaikan di dalam bijak dalam bersikap ini, ketika kita mau belajar untuk hidup bijaksana, ketika ada sebuah permasalahan, ketika kita diberitahu, ditegur, dinasehati, maka segeralah mengambil tindakan untuk berubah. Ditanya, nak kapan selesai kuliahmu? Oh nanti Pi. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Itu perkataan Amsal ya, bukan perkataan saya. Pada saat kita diberitahu, kita harus segera bertindak, segera merespon. Abigail tanggap terhadap situasi kritis dan tidak menunda tindakannya. Tindakan Abigail ini menyelamatkan seisi rumahnya, bukan hanya Nabal, tapi semua orang yang bekerja di tempat Nabal. Sebab orang yang bijak di dalam kehidupannya ini, di dalam perkataannya akan selamat. Lihat di dalam Amsal 28 ayat yang ke-16. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dia mengetahui sekalipun suaminya ini orang yang bebal, suaminya ini orang yang kasar, dia tidak memilih untuk memperkeruh keadaan. Dia menjadi seorang yang membawa damai. Maukah kita pada malam hari ini belajar untuk bijak di dalam bersikap? Ketika kita bicara dengan orang lain, ketika kita ditegur orang lain,
Atau yang tegur kita ini jauh lebih muda. Kau belum makan asam garam. Maksudnya darah tinggi nanti ini. Kamu masih muda, belum bisa menasihati saya. Harusnya kita belajar bahwa ketika kita dinasihati itu untuk kebaikan diri kita. Ada satu nilai juga yang saya belajar dari cerita ini di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan demikian. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Suatu kali ada seorang teman dekat saya, dia mau bercerai. Dan semua teman-teman yang ada di sekitarnya menyetujui dia bercerai. Keluarganya lepas tangan. Terus dia datang karena dia teman dekat saya, dia cerita, saya mau bercerai. Saya tinggalkan semua yang saya lagi kerjakan, saya balik dan saya lihat mukanya. Apa kau bilang? Kau sudah gila kah? Waktu itu dia kaget. Terus saya bilang sama dia, siapa suruh kau pilih saya jadi teman baikmu? Saya tidak akan tukar nilai yang jadi kebenaran. Apa itu? Firman Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Siapa suruh kita tulis-tulis, my best friend. Tapi kalau dinasihati nggak mau dengar, berarti bohong itu. Semua orang yang ada di sekitarnya, teman-temannya bilang, iya, enggak apa-apa, itu memang sudah waktunya Mi. Tapi saya bilang tidak. Saya menasihati tapi nggak bisa didengar, nggak tembus. Saya cari cara yang lain. Pokoknya saya berusaha bagaimana caranya. Saya tidak menyerah, saya cari jalan lain. Dan puji Tuhan, tidak jadi bercerai. Jangan tukar nilai kebenaran karena sebuah kompromi. Waktu kita berteman, tiba-tiba ada temanmu yang di sebelah, yang teman dekatmu di dalam circlemu, dia melakukan sesuatu yang salah. Oh enggak apa-apa Ji, ini kan kita punya pertemanan. Ini karena kita berteman, kita harus terima dia apa adanya. Nasihati dia. Tegur dia, karena itu untuk kebaikan bersama. Yang kedua, bijak dalam berkata-kata. Masih di dalam perkataan yang tadi, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Abigail menggunakan kata-kata yang merendahkan harga dirinya. Siapa yang bersalah? Nabal. Tapi siapa yang menanggung kesalahannya? Abigail. Enak saja. Masa dia yang buat salah? Saya yang menanggungnya. Saya yang mau menanggungnya. Tadi pagi Pastor Restra menyampaikan, bukankah ini nilai yang Yesus ajarkan? Siapa di antara kita ini yang tidak punya kesalahan, dosa di dalam hidup ini? Tapi siapa yang menanggungnya? Siapa yang membayarnya? Yesus. Abigail menyapa Daud dengan rasa hormat dan rendah hati. Abigail menjaga perkataannya menjadi solusi dan bukan menjadi polusi. Tahu ya polusi? Kadang-kadang bukan cuma knalpot yang jadi polusi, knalpot motor atau yang lain-lain. Tapi perkataan yang tidak membangun itu bisa menjadi polusi. Bukannya memberi solusi, tetapi menjadi polusi. Perkataan yang menyalahkan, perkataan yang menjelekkan, perkataan yang tidak membawa damai. Dan kalau saya terjemahkan kira-kira seperti ini. Waktu Abigail berkata, ya tuanku yang menanggung kesalahan. Aku sajalah tuanku yang menanggung kesalahan itu. Ini dalam terjemahan baru. Kalau saya pakai dalam terjemahan Peter Version. Kakandaku Daud. Jangan kau marah. Biarkan adindamu ini yang menanggung kesalahannya suami hambamu. Sebab kalau kakandaku mau melakukan pembalasan, biarlah Tuhan yang melakukannya.
Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa ternyata Abigail mengetahui pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan itu hakkulah, dendam dan pembalasan. Bahkan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Secara daging, secara manusia, mungkin Daud merasa harus saya ini. Karena dia sudah menghina, karena dia sudah menyakiti saya. Bukan secara fisik, tetapi melalui kata-katanya. Tetapi Daud adalah pribadi yang teachable. Dia mau diajar, mau diberitahu, mau dinasehati. Dan puji Tuhan, Daud menyadari kesalahannya. Saya mau tanya pada kita pada malam hari ini. Kalau ada seseorang seperti Abigail hadir di dalam kehidupan kita pada saat ini. Lalu dia memberitahu kepada kita. Menasehati kita. Apakah kita mau mendengarkan apa yang menjadi nasihatnya? Karena orang tersebut menolong kita lewat nasihatnya. Amsal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Katakan sama-sama, tepat pada waktunya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti buah apel emas di pinggan perak. Yang ketiga, yang terakhir, bijak di dalam menegur. Dalam terjemahan versi mudah dibaca, saya ambil dalam terjemahan versi mudah dibaca ya. Abigail tidak menceritakan apa-apa hingga besok pagi. Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur. Kenapa Abigail menunggu? Ada yang tahu? Karena Nabal itu kasar orangnya. Dan yang kedua, Abigail itu tahu. Coba kita baca sama-sama. Amsal 23 ayatnya yang ke-35. Yang slide hijau. 1, 2, 3. Orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Coba bicara sama orang mabuk. Kau mau kemana? Saya lagi senang ini saudara. Nabal, kau baru mau dibunuh. Kenapa tidak bunuh saja saya sekarang? Saya lagi happy. Orang mabuk itu gak akan dengar apa-apa yang dinasihati. Abigail tahu, dia harus menunggu waktu yang tepat. Dia mau menasehati suaminya, memberitahu. Tetapi waktu dia kasih tahu, waktu Abigail memberitahu kepada suaminya, sayangnya karena dia baru sadar dari mabuk. Tiba-tiba dia langsung freeze. Dia langsung seperti kena stroke, membeku. Di sini kita belajar tentang bagaimana kita harus bisa menguasai diri. Jangan seperti Nabal yang suka mabuk-mabukan. Minum-minum. Sehingga akhirnya dia mengalami dari satu seloki bertambah menjadi satu botol. Dari satu botol akhirnya menjadi satu drum. Kita harus belajar bahwa pertambahan usia yang diberikan kepada kita itu harus membawa kita kepada kedewasaan. Saya merenungkan hal ini di dalam ayatnya yang ke-38, 1 Samuel 25 ayat yang ke-38. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal mati. Pernah baca enggak di dalam Alkitab? Siapa yang menekuk air laut dengan tangannya? Siapa yang mengukur langit dengan jangkalnya? Bayangkan itu kalau dia bisa takar air laut dengan tangannya terus itu dipakai memukul.
Itu bukan mati, itu lewat sampai lewati mungkin surga. Maksudnya saya waktu membaca ini saya bilang ini ayat gak salah tulis ya. Lalu Tuhan memukul Nabal. Saya baca cari ayatnya, iya. Tuhan menakar air laut dengan tangannya. Dia mengukur langit dengan jengkalnya. Terus itu tangan dipakai memukul. Itu artinya setiap kita harus belajar. Dan ketika kita tahu ada kesalahan di dalam diri kita. Jangan sampai tangan Tuhan saja. Tadi kita menyanyi, tangan Tuhan menolong, tangan Tuhan yang melepaskan. Meskipun 1000 tangan manusia menarik. Tapi kalau kita tidak mau dengar-dengaran, kita kepala batu, dinasehati, gak mau dengar, dikasih tahu, nantilah, tunggulah. Saya tutup dengan hal ini. Mungkin kita pernah dengar ya, saya sampaikan dari mimbar ini. Waktu kita membangun sebuah hubungan, jangan terjebak dalam hubungan cinta yang membara tapi ada syaratnya. Sebab Yesus mengajarkan cinta tanpa syarat. Unconditional love. Mungkin kita pernah dengar ya di media sosial. Ada seorang pengkhotbah yang dia menyampaikan begini. Kalau kalian pacaran, bangun hubungan, terus tidak dari GBI, tinggalkan. Cari yang se-GBI. Saya dan istri saya beda denominasi. Bukan dari sama-sama. Tetapi yang saya tahu ini, Alkitabnya sama. Tuhan pakai GBI sebagai gereja yang besar untuk mempermuliakan Tuhan. Tetapi yang harus ditinggikan itu nama Yesus Kristus Tuhan. Bukan denominasinya. Bukan organisasinya. Karena dia setia, dia layak untuk disembah dan dipuji. Bijak dalam perkataan. Saya tutup dengan hal ini, saya mengundang tim musik untuk naik, tim pelayan Tuhan untuk naik. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Hati adalah sumber mata air dari perkataanmu. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Saya baca yang ayat ini dan saya mengingat kembali bahwa dengan perkataan kita akan dibenarkan dan dengan perkataan kita juga akan dihukum. Jadi dari dalam hati ini kita harus mengisi hati kita ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita suka untuk membaca firman Tuhan. Kita punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Kita baca yang terakhir ini sama-sama. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka. 1, 2, 3. Karena oleh perkataanmu kamu akan dibenarkan. Dan oleh perkataanmu kamu akan dihukum. Ini bukan saya yang tulis. Ini ada di dalam Alkitab Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi pada malam hari ini saya menyampaikan firman Tuhan ini. Mari kita hidup bijaksana di dalam perkataan kita. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya segenap hidup kami, segenap nafas kami jadi persembahan di bawah kaki-Mu. Segenap hidupku, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu.
Jemaat Tuhan, pada malam hari ini, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan ini, bahkan bagi saya juga yang menyampaikan firman Tuhan ini, karena setiap hidup kita ini, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Karena itu, mari kita mengisi sumber mata air dari perkataan kita. Kita mengisi dengan firman Tuhan. Kita mengisi dengan waktu-waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu-waktu doa kita dengan Tuhan. Pastikan di dalam kehidupan kita, kita jangan hanya jago menyanyi di gereja, tetapi kita harus jago di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mari angkat tangan dan nyanyikan sama-sama pujian ini. Hidup segenap nafasku. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami supaya Tuhan mengajarkan kepada kami. Kami tidak sombong. Kami belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan. Sekali lagi dengan iman percaya, mari sama-sama kita nyanyikan. Segenap hidup, segenap hidup, Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup bijak di dalam perkataan kami. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang datang kepada setiap kami, supaya kami belajar untuk bijak di dalam perkataan kami. Kami tidak sembarangan untuk berbicara, tapi kami mengisi hati kami dengan firman Tuhan. Kami mengisi hidup kami dengan persekutuan bersama dengan Tuhan, supaya yang keluar dari kehidupan kami adalah karakter Tuhan, perkataan Tuhan. Tuhan tolong setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kami hidup di dalam rencana Tuhan, jalan-jalan Tuhan, jejak kaki kami mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Seberapa dari kita yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan kita di hadapan saudara sekalian, tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama diperuntukkan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Nanti di hadapan saya ini akan tersedia kertas yang ditujukan untuk janji iman untuk kegiatan Natal kita di bulan 12. Apabila jemaat-jemaat Tuhan yang hadir terbeban untuk memberi, silakan mengambil kertasnya, kemudian didoakan
diisi dan diserahkan kepada Kak Vero. Mungkin itu saja, mari kita tundukkan kepala. Kita mau minta pertolongan daripada Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami lewat pemberitaan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hati kami, namun kami percaya Tuhan Yesus itu mengambil bagian dalam hati kami, dan ketika kami pulang nantinya Tuhan, kami tidak sama lagi ketika kami datang. Kami beroleh sukacita, kami beroleh kekuatan, kami beroleh hikmat yang daripada Tuhan. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan samping kanan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tersenyumlah hai semua, tanggalkan segala beban masalah. Bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. 1, 2, 3 dan 4, kantong bergoyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam Tuhan. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa, Tuhan yang luar biasa. Sing perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia. Tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, kantong bergoyang, iko irama. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, oh, hati senang di dalam
jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan. Kepada tim multimedia kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silahkan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi jemaat Tuhan yang pertama kali akan melayani di gereja ini, diharapkan untuk mengikuti pertemuan prapelayan atau P3 sesuai jadwal berikut. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman tambahan buat kita semua. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Selamat datang di GBI Oikumene, selamat datang di Goal Sisi. Apabila jemaat Tuhan sekalian belum memiliki gereja tetap untuk bertumbuh, kami dengan penuh sukacita menyambut saudara sekalian, jemaat Tuhan. Mari bergabung bersama kami untuk bertumbuh di tempat ini. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, di kiri kanan saudara ada para aser yang membawa form selamat datang. Biar teman-teman semuanya form selamat datang ini silakan diisi dan setelah diisi nanti dikembalikan kepada para aser di bagian belakang dan nanti akan ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Di tangan para aser juga mereka membawa formulir untuk pokok doa. Apabila jemaat Tuhan rindu untuk didoakan atau punya pergumulan untuk ditopang dalam doa, silakan ditulis dan nanti akan serahkan kembali kepada
Pastor Peter boleh kepada para asar juga nanti akan didoakan di Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani Tuhan bisa scan barcode kecil yang ada di depan kursi jemaat Tuhan sekalian, dan mari pilih setiap bidang pelayanan yang sesuai dengan talenta, sesuai dengan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Bagi jemaat Tuhan juga yang mungkin sudah terdaftar di dalam grup Goal CC tapi belum memiliki ground atau komselnya, bisa juga menghubungi kami, atau tadi ada nomor-nomor yang telah disediakan, ada nomor-nomor yang tertera di pengumuman, bisa dilihat. Dan ayo kita bergabung di dalam ground, di dalam komsel-komsel kita, agar kita saling menopang satu dengan yang lain dan kita bertumbuh di sana. Mungkin itu saja pengumuman buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan saja untuk semua bangkit berdiri. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Goal CC. Tak mau Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri keselamatan, kasih-Mu penuh. Angkat tanganmu, katakan. Jika ku akui semua dosaku, Maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan. Semuanya siap? segala yang jahat. 1, 2, 3, go. Oh, say. Tak mau ku hidup bagi dunia Ini lagi. tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang Dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Sebab yang bebaskan kami Tuhan. Nyatakan. Yesus kebenaranku adalah pilihan. Semua kau pilihan kami Tuhan dalam hidup kami. Satu suara, come on. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Angkat kedua tanganmu, katakan. jika ku akui
nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan, buat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, kami boleh melakukan ibadah kami malam hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus berdoa Bapa buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian malam hari ini Bapa. Bila pengurapannya daripada Tuhan, hikmat yang lebih daripada Tuhan, Kau terus limpahkan buat setiap para pelayan Tuhan, mulai dari pemain musik, WL singers, tamborin, bahkan teman-teman multimedia Bapa, bahkan teman-teman apapun yang mereka ambil malam hari ini, pelayan apapun mereka yang ambil Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang terus memberkati Bapa. Terima kasih bahkan hamba-Mu Tuhan yang memberitakan firman Tuhan malam hari ini, kami percaya biarlah Tuhan yang terus pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun hamba-Mu berdiri menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya pengurapan yang lebih daripada Tuhan Kau terus nyatakan buat hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memberkati Bapa, mereka yang datang dengan pergumulan pulang dengan sukacita yang daripada Tuhan, mereka yang datang dengan kelemahan tubuh pulang dengan kesehatan yang daripada Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak muda-Mu malam hari ini Tuhan Yesus, dalam perkuliahan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, dalam hal apapun anak muda-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka Bapa. Engkau selalu bersama-sama dengan anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi berkat, menjadi alat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji nama Bapa di sorga. Kami mau terus berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam masa tuanya biarlah Tuhan sukacita damai sejahtera terus mengalir dalam kehidupan Ibu Gembala kami. Berkati kesehariannya Tuhan, berkati apapun yang dilakukannya, apapun yang dikerjakan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus melindungi, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus pelihara Bapa. Berkati juga Tuhan wakil gembala di tempat ini, Pastor Esra Tuhan bersama istri dan anaknya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkati mereka dalam pelayanannya, dalam usahanya, dalam apapun mereka Tuhan, bahkan dalam pelayanan mereka. Engkau pakai mereka Tuhan untuk mengembalakan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah kemurahan Tuhan terpancar terus dalam kehidupan hamba-Mu, dalam pelayanannya, dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berkati juga Pastor Peter Tuhan sebagai leader kami di tempat ini, bahkan keluarga kecilnya Tuhan Kau terus berkati Bapa. Apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, kami percaya Tuhan yang akan terus lindungi, Tuhan yang akan terus sertai Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Berkati Tuhan terus gereja kami di tempat ini. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini Tuhan tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi semata-mata menjadi berkat Tuhan. Kami percaya lewat gereja-gereja-Mu di tempat ini Bapa akan terus bangkit generasi-generasi muda yang terus mau menjadi pemimpin Tuhan, yang mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja kami yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada terus memiliki hubungan yang baik Tuhan, walaupun berbeda denominasi. Kami percaya Tuhan hanya satu nama yang kami sembah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Dan biarlah lewat setiap gereja yang ada Tuhan akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kota Makassar dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di atas kota ini, di atas Makassar ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya pekerjaan tangan-Mu Tuhan akan terus ada buat kota Makassar Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terus tercurah buat kota Makassar Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan terus tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati setiap pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air Tuhan. Biarlah mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan yang Kau kehendaki dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami juga mau terus berdoa Tuhan buat setiap kegiatan-kegiatan kami yang akan kami adakan selama sepekan ke depan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi
kegiatan kami, bahkan ground Tuhan, bahkan apapun bentuk kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan untuk kedepannya ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan lewat setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, lewat setiap komunitas-komunitas kami Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus diagungkan, nama Tuhan terus dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di sorga. Malam hari ini Tuhan Yesus lalu kami berdoa Bapa, buat setiap Tuhan keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah dimanapun mereka berada Bapa, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan terus ada buat keluarga kami. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka dalam apapun mereka, kami percaya Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan malam hari ini terus menjadi penopang dalam kehidupan kami, menjadi terang buat kehidupan kami. Kami tidak menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami, dan biarlah ibadah kami malam hari ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di sorga. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, yang telah kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan biar kiranya setiap berkat Tuhan ini selalu menyertai engkau di sepanjang perjalanan kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.